Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekitarnya. Hari ini beruntung sekali podcast bareng Mimin. Sebenarnya ini podcast perdana sih. Dan spesial banget, tamu undangan juga luar biasa sekali. Seorang perempuan yang inspiratif, entrepreneur yang saya nilai udah tahu. Semua orang yang punya Facebook, punya TikTok, udah biasa ngelihat wajah sih. Wajib kali ya. Wajib ya. Mungkin masih ada yang nggak kenal kali. Iya, yang nggak kenal berarti dia nggak main media sosial. Media sosial. Oke, sekarang kita suruh Bumi Pertiwi se-Indonesia Raya, umur 43 tahun, ya, memiliki 5 orang anak dan 1 suami, tentunya 1 suami ya. Iya dan dong. tidak akan mungkin nambah lagi ya, 1 suami cukup. Anak pertama saya itu kuliah di Bandung, itu dengan tinggi 183 cm. Tinggi ya. Dan umur 22 tahun dia kuliah di STT Telkom. Yang kedua, putra juga kuliah di Unip, itu jurusan juga teknik, tapi tetap bagiannya komputer karena kita memang di dunia media sosial ini penting sekali. Betul. Itu di Unip, umur 19 tahun. Kemudian itu putra yang ketiga itu kelas 2 SMA, ini kuliah di SMK Negeri 1. Yang keempat, putri SMP, kelas 3 SMP. Dan yang kelima itu putra kelas 6 SD. Jadi ada beberapa putra dan putri yang pastinya yang hidup 5. Iya. Oke Yunda, itu Oh iya, Bapak belum dikenal. iya. Suami tercinta. Suaminya sih backgroundnya apa sih? Apakah seorang pengusaha atau seorang pejabat? Lupa. Saya memiliki suami yang sangat luar biasa, support, baik, soleh menurut saya ya. Pokoknya imam yang baik bagi saya itu Bapak Samsir Alam. Beliau itu hampir menyelesaikan S3-nya, doktor. Dan beliau adalah dosen sekaligus kepala sekolah. Jadi nama Susi Samsir itu ternyata pemirsa diambil dari nama sang suami. Sang suami. Nama aslinya siapa nih Yunda? Susilawati SPD. Dan backgroundnya ternyata emang guru ya? Pendidikan. Luar biasa sekali. Oke Yunda, kita agak sedikit pembahasan yang lebih mendalam lah pemirsa ya. Nah untuk teman-teman di rumah yang pengen nanya sesuatu tentang owner, tentang Essence Glowing, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, silakan. Dan jangan lupa untuk bantu share sebanyak-banyaknya, karena di akhir podcast ini kita akan ada kuis berhadiah. Dan tentunya ada hadiah di depan, dan juga ada hadiah pulsa dari Mimin. Ya, jangan lupa teman-teman untuk bantu share sebanyak-banyaknya. Oke Yunda, kita lanjut nih. Wah, ini banyak banget nih udah saya siapin pertanyaan-pertanyaannya ini. Tapi rahasia semua ya? Iya, ini nggak saya bocorin sama sekali. Ini banyak banget nih. Pertanyaannya rahasia ya, demi Allah saya nggak tahu pertanyaannya apa itu ya. Soalnya kalau betul-betul nggak tahu tuh. Iya, kalau kita bocorin udah nggak excited lagi dong. Jadi kita tanya nih, Yunda. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih dulu karena beliau ini sibuk banget. Jadi ngatur waktu itu udah hampir 5-6 bulan saya janjiin yuk kapan podcast gitu kan. Nah alhamdulillah hari ini pun mepet sekali waktunya. Dan hari ini beliau habis sholat Jumat itu bakal terbang lagi ke Jakarta. Luar biasa kan pemirsa? Nah jadi untuk waktu curi-curi waktu ini aja sudah luar biasa sekali. Jadi kami dari Berita Lubuk Linggau dan kabarkan.co.id juga mengucapkan terima kasih sudah hadir di ruangan podcast ini. Terima kasih juga untuk owner kami juga Bapak Edi Saputra dan teman-teman tim dari Kabarkan dan Berita Lubuk Linggau. Selamat Pak Edi. Iya. Ini yang menarik sih pemirsa di rumah. Seorang wanita yang dulunya dasteran, ibu rumah tangga, bisa dapat penghasilan yang luar biasa nih dari sosial media. Jadi teman-teman di rumah jangan pernah berpikir bahwa ketika kita bermain media sosial itu hal-hal yang negatif saja. Nah, tapi ada juga hal-hal yang positifnya. Dan ternyata ini telah dibuktikan oleh seorang inspirasi wanita ataupun perempuan inspirasi dari Bumi Silampari saya sebut. Karena beliau ini sepengamatan saya, seorang jurnalis mulai dari 2017 saya turun, belum ada perempuan yang berhasil di TikTok ataupun berhasil di Facebook. Makanya tidak salah kalau saya nobatkan beliau sebagai perempuan pertama yang sukses di dunia entrepreneur digital business marketing. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu.
Oke. Nah, ternyata di balik perjuangan seorang Susi Samsir, Ratu Glowing sejagat raya ini, banyak kisah yang menyayat hati perjuangan jatuh bangunnya. Nah, hal ini yang kita akan tanyakan ke Yunda Susi. Yunda, kepikiran membuka usaha dengan background kecantikan. Kenapa sih harus berpikir seperti itu? Kenapa harus usaha itu? Jadi sebenarnya saya ini memang PD-nya yang tingkat dewa mungkin ya, karena saya itu percaya dirinya yang tingkat dewa. Sebenarnya saya sadar saya itu nggak cantik, tapi kecantikan. Gitu. Bener. Sebenarnya dari segi umur saya sudah tua ya, nggak mungkin sama sekali di atas 40 tuh sudah sangat tua kalau untuk dunia kecantikan. Kemudian itu kenapa saya bisa terpikir membuat skincare? Awalnya karena mungkin rasa pede saya yang sangat luar biasa, apapun yang saya pakai itu pasti ditanya orang. Kalau lihat wajah saya itu, Susi, kau pakai apa? Bagusnya muka kau. Seperti itu. Awalnya ya? Awalnya, dan itu berlaku dari saya remaja. Oh. Jadi saya tuh nggak tahu apakah memang saya ini cantik menurut orang lain ataukah bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya tahu diri. Saya itu di wajah saya itu tidak ada yang menarik kecuali mata saya yang berbinar-binar, mata orang pintar. Itu ya. Selebihnya nggak ada. Hidung nggak mancung, bibir nggak bagus. Pokoknya yang ada di wajah saya itu nggak ada yang menarik menurut orang lain. Tapi menurut saya bagus semua ya. Tentu saja karena saya laku, benar. Saya sudah punya suami, berarti bagus semua dong. Nah, ketika saya berpikir ke dunia kecantikan ini, berawal dari ketika saya itu memulai dari di media sosial. Saya memang dari 2017 itu media sosial itu memang pegangan saya. Kalau saya pegang HP, Pak Wali Kota tuh bilang, mana Susi? Live streaming dulu. Berarti saya dari 2017 itu terkenal memang sering live streaming. Pokoknya, berarti awalnya iseng gitu ya? Awalnya iseng, apa saja saya live. Sampai orang tuh menggibah saya, Susi ini mungkin kalau Ida dilarang di WC di live streaming. Nah, saking ke memang segala sesuatunya di live streaming semua. Nah, berawal dari itu saya itu pas terpuruk. Nah, kalau dengar perjuangan beliau ini, saya tahu persis karena kami ini sama-sama pegiat media sosial dahulunya ya. Jadi pegiat media sosial yang benar-benar yang ngerintis dari awal, Yunda Susi ini. Jadi sering komunikasi juga. Betul. Nah, betul sekali. Dan mungkin orang yang pertama yang ikut juga berjuang di saya memang Zainal. Dia awal-awalnya saya baper juga. Baper ya dibilang-bilangnya ya? Awal-awalnya saya dikatain orang tuh sakit hati juga. Betul. Nggak mungkin saya manusia biasa dibilang apa-apa nggak sakit-sakit. Tapi Zainal yang menguatkan saya. Biarlah Yundo. Iya benar. Gitu kan. Jadi ingat ya. Nggak apa-apa Yundo, lanjut Yundo. Yundo tuh punya pasar sendiri. Yundo tuh memang kekuatan Yundo tuh di koar-koarnya. Iya, lanjutkan yuk. Karena Ayu sudah punya pasar dan cara tersendiri untuk eksis di media sosial. Luar biasa, ternyata pemirsa. Nah, oke, jadi awalnya dari iseng ya. Iya, dari iseng, akhirnya bisa jadi penghasilan. Nah, untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musyarawat, Muratara, jadi cocok sekali Yunda Susi ini menjadi seorang motivator. Karena beliau ini satu-satunya perempuan yang punya penghasilan di Facebook tuh kurang lebih 23 juta, saya ingat yang pertamanya. Waktu satu video. Iya, satu video. Kalau di TikTok itu omset. Omset itu penjualan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, jadi untuk orang pertama ya, penghasilan perempuan pertama itu menurut saya luar biasa. Ketimbang handphone yang digunakan untuk hal-hal ngibain orang, ngatain orang, mending kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, setelah beliau ini hadir menjadi seorang brand ambassador, pemilik dari SN Glowing, ternyata di balik itu tuh juga ada perjuangan ketika zamannya bunga.
Iya, zamannya Bunga itulah awal kemunculan dari seorang Susi Samsir. Nah, beliau bikin fanspage namanya The Pot Mulissima Flower ya, Yunda ya. Nah, dari situlah beliau mulai mendalami dunia media sosial. Nah, Yunda, ketika berjualan bunga, awalnya kan berjualan bunga. Apa sih yang pertama yang bikin laku dari bunga itu kemarin tuh yuk? Sehingga terpikiran untuk ngelanjutkan ke SN Glowing seperti itu. Jadi waktu jualan bunga, follower saya itu nggak ada. Waktu dari Viral Muslimah Flower itu, saya cuma otodidak saja. Mungkin Zainal juga, menurut saya untuk media sosial, saya banyak bertanya sama beliau ya. Nah, waktu itu saya terus terang aja, ini boleh ya boleh dilepas. Ya, agak telinga saya itu agak gimana gitu ya. Agak mendengung ya. Nah, jadi ketika itu waktu viral bunga, sebenarnya awal itu iseng-iseng sangat. Saya nggak memiliki pekerjaan. Iya. Betul-betul. Tahan dulu pemirsa. Jadi kalian harus bantu share dulu sebanyak-banyaknya. Kita akan bahas setelah ini, akan ada kisah dari seorang Susi Samsir. Tahan dulu Yunda, saya siapin sebenarnya dari rumah saya siapin tisu, tapi dari awal saya tahan dulu, jangan sampai lagi kita ke arah yang sana dulu. Sekarang saatnya kita bahagia, dan tangis inilah tangis kebahagiaan, seperti itu. Nah, oke, lanjut Yunda. Nah, jangan menangis. Iya, harus tetap kuat. Harus tetap kuat. Sebenarnya bukan menangis sedih, tapi menangis bahagia. Menangis bahagia ya. Menangis bahagia karena saya benar-benar lepas dari yang namanya hutang. Lepas dari yang namanya apalagi ya, kesusahan untuk pekerjaan, tapi tidak lepas dari para gibah dan hater dan para pembuli, pembenci, itu tetap ada sampai detik ini. Betul. Walaupun uang saya sudah banyak, walaupun saya sudah seperti ini, tapi tetap tidak lepas dari para pembuli. Tapi pembuli ini saya anggap kayaknya vitamin bagi saya untuk selalu berbuat terbaik. Betul sekali Yunda. Jadi dengan adanya hater, dengan adanya orang-orang yang gibahin kita di belakang, itu menjadi sebuah cermin untuk kita jadi lebih baik lagi. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam nih. Kita bahas ke SN Glowing dulu ya. Nah, SN Glowing ini udah 7 bulan atau 8 bulan ini? Dari kalau itu 10 bulan. 10 bulan, berarti udah ngelahirin nih. Nah, sebentar lagi akan ada brand baru yang bakal muncul lagi nih, tapi sabar dulu ya. Nah, kita juga akan launching besar-besaran nanti ya di tahun depan ya, mudah-mudahan. Mungkin di bulan 1. Launching besar-besaran. Launching besar-besaran. Tapi kalau Grand Opening kita udah kok. Gathering biasa udah biasa. Sudah biasa. Iya, jadi untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau jangan lupa untuk bantu share dulu. Di habis podcast ini kita akan ada quiz dan hadiah juga udah kelihatan, dan akan ada tambahan pulsa dari Mimin akan kita bagikan sebanyak senilai 200.000 untuk 4 orang pemenang. Jadi teman-teman bisa bantu share ini. Syaratnya harus bantu share dulu dan jawab pertanyaan di akhir podcast ini. Dan kita akan rangkum pertanyaan dari sekelumit cerita dari seorang inspirasi menurut saya, yaitu Susi Samsir ini. Jadi kalian boleh catat, nanti bisa jadi atau tanggal lahirnya yang saya akan bocorin. Apa nih pertanyaan? Jadi kalian harus nyimak tuh dari awal. Syaratnya cukup share aja gitu. Sama kalian ikuti Berita Lubuk Linggau dan Susi Samsir. Oke Yunda, kita nggak usah yang memek dulu ya, karena durasi kita nih lumayan panjang. Nah Yunda, setahu saya Yunda nih sebelum buka usaha bunga juga mempunyai toko baju banyak cabangnya di Lubuk Linggau. Siapa sih nggak kenal dengan Susi Samsir? Sudah pernah jadi orang kaya juga, sudah juga pernah jadi jatuh juga, dan sekarang alhamdulillah bangkit lagi. Dan yang paling saya ingat Yunda, kalau Yunda tuh punya rumah makan Koyong Kopi, dan di situ. Nah, ada gak sih keinginan pengen buka lagi? Nah, untuk sekarang ini untuk rumah makan kayaknya tidak. Belum ya? Tidak. Ya. Tidak ada niat untuk buka rumah makan, dan tidak ada niat juga untuk buka baju. Walaupun saya pernah itu sepiral-piralnya, mungkin kata orang tuh sepanjang jalan Yosudarso tuh tokonya Susi Samsir ya. Setahu orang banyak sekali toko yang saya miliki itu, tapi tidak ada niat juga untuk membuka lagi. Tidak ada niat untuk buka baju. Nggak ada niat ya. Nggak ada.
Jadi emang sekarang tuh pengen fokusnya di SN Glowing. Jadi saya pengennya di SN Glowing ini dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari keperluan apapun saya punya brandnya nanti. Jadi inginnya saya SN Glowing ini memang besar dan saya fokus di sini. Fokus di situ. Nah, untuk berarti aman dong, kita nggak nggak ada pesaing nih kalau gue punya rumah makan gitu kan, teman-teman. Nah, Yunda, kenapa namanya harus SN Glowing? Nih Gitu. pemirsa, nanti ini bisa jadi pertanyaan oleh Mimin Lubuk Linggau ya. Bisa dong. Jadi di akhir pertanyaan nanti kita akan ada kuisnya nanti. Ya, jadi begini ya, SN Glowing itu sebenarnya ini asli sejujur-jujurnya. Ketika saya memang menjual produk orang lain, brand orang lain dulu ya, saya itu memang ditawari oleh pabrik, ditelepon oleh pabrik. Ini sebenarnya ya, ini kisah sejujur-jujurnya. Biasanya saya dengan main-main, kadang-kadang SN itu apa sih? Susi Nanan, katanya main-main kan. Kadang-kadang Susi apa? Susi Sultan Linggau gitu. Tapi ini yang sebenar-benarnya ya. Jadi buat teman-teman, dulunya SN Glowing ini ketika saya mau buka, itu kan sudah saya langsung orang pabrik tuh nelpon saya. Bu Susi mau buka brand ini enggak? Brand kosmetik enggak? Boleh, Bu, silakan kirim namanya, saya mau buat hakinya. Jadi hakinya ini di akhir bulan 1, di awal bulan 2 hakinya sudah ada. Saya buat SN Glowing itu nama kepanjangan saya dan teman saya, Susi Nelly. Mungkin AO03 sekarang. Bener. Susi Nelly gitu nah. Sebenarnya. Nah, kemudian di tengah perjalanan Nelly ini orangnya masih, karena dia sebagai PNS juga, dosen juga. Betul. Dan dia itu PNS-nya memang bukan PNS kaleng-kaleng. Dia memang menguasai ilmu. Jadi dia sangat dibutuhkan oleh kepala dinas gitu kan. Jadi kesibukan dia itu banyak, padahal otaknya mungkin menurut saya otaknya nggak jauh beda dari saya. Otaknya walaupun sama-sama cerdas ya. Walaupun cerdasan saya. Iya. Nanti kualat kalau kita ngelawan owner. Kalau Mimin yang durhaka mana nih? Mimin durhaka nggak ikut kayaknya. Karena sudah siap-siap mau ke Jakarta, diajak ke Jakarta. Hari ini jam berapa berangkat? Jam 2. Saya tuh pengen nih lama kayak gitu kan. Jadi emang bener-bener ini nih eksklusif. Kalau bisa 2 jam seperti itu. Jadi kenapa? Saya menunggu jadwal beliau ini. Wah, luar biasa sekali. Dari bulan 6 ya? Iya, dari bulan 6. Nanti dulu deh, dulu yuk. Ayo ada dikit beban lagi katanya seperti itu. Ada beban. Iya, kaget ya. Pokoknya nazar ayo ketika lunas sama deh. Tapi aku kecewa juga gara-gara kawan aku Swito lah duluan dia. Jadi aku mau pikir aja deh. Caknya udah usah deh podcast ini pikir aku kan. Tapi tidak, ternyata karena kami punya niat yang sama dengan Swito, sama-sama pengen besarkan toko inspirasi di Lubuk Linggau. Sebenarnya cocok sih kalau ini disondingkan dengan Kak Yopi. Iya, jadi kalau beliau di situ, ayo di sini seperti itu. Mudah-mudahan ya. Ada kemungkinan enggak nak terjun ke situ lagi? Ayo. Allah Maha membolak-balik hati manusia. Sama jawabannya Tok. Aku pikir bakal lain jawabannya Tok. Aduh. Allah Maha membolak-balik hati manusia. Yang jelas, Susi kalau memang mau terjun ke politik, tidak akan pernah main-main. Memang harus 100% tujuan jelas. Kan modal sudah ada sekarang. Penghasilan TikTok itu kurang lebih hampir 3M pemirsa. Itu no kaleng-kaleng saya lihat sendiri di komputer, no edit-edit. Nah ternyata pemirsa omset dari TikTok itu luar biasa sekali. Dan ini orang pertama di Bumi Silampari sih menurut aku, dan belum ada sih, Palembang juga belum ada menurut aku untuk yang di dunia kosmetik ya. Kalau di dunia lain mungkin ada. Nah dengan punya modal segitu sih mungkin jangan dulu ya. Belum. Tapi benar kata Susi tadi, Allah tuh Maha membolak-balikan hati seseorang. Siapa tahu pas nak 2024 laju deh katanya. Tapi tetap siapapun wali kota yang terbaik untuk Lubuk Linggau kita tetap support ya. Yang jelas dari kepemimpinan beliau 2 periode ya, Lubuk Linggau jauh berubah. Luar biasa. Nah, tadi kan belum selesai, baru SN itu baru sedikit. Lanjut lagi ya. Jadi saya lanjutkan. Lanjutkan lagi Yunda. Jadi ketika di tengah-tengah Nelly itu mengundurkan diri, dia tidak memiliki kekuatan karena produk yang lama dia itu masih 1000, masih ada 2000 di tangan.
Padahal saya sudah menjamin, saya pasti jual produk itu, saya bertanggung jawab sama produk dia, saya yang akan menjual habis. 2.000 itu masih sekitar uang di sana sekitar 200 juta. Nah, tapi dia nggak berani. Nah, jadi saya itu berpikir seperti ini, bagaimana saya harus melanjutkan? Memang secara finansial saya sudah dijamin oleh pabrik untuk dimodali dulu. Tapi saya juga berpikir nggak mungkin dong saya bener-bener real kosong, nggak punya uang dan hutang masih banyak. Iya kan? Saya benar-benar berpikir sampai terbetiklah saya menghadap Ibu Wali Kota. Betul. Nah, menghadap Ibu Wali Kota, Ibu Rina Prana. Nah, disitulah saya bilang, Bu, aku ini ditawari pabrik, tapi aku ini nggak akan punya kekuatan kalau aku menjual diri sendiri. Aku ini bagusnya jual wong, gitu. Dan orang yang paling tepat untuk kujual ya Bu Wali, gitu kan. Nah, tapi beliau tidak langsung menerima. Beliau itu memang luar biasa. Saya kalau saja Ibu Wali Kota lagi menonton, saya benar-benar sosok idola saya itu Ibu Wali Kota, Ibu Rina Prana, karena beliau itu sangat luar biasa menurut saya, walaupun beliau itu tidak serakah dengan uang, tidak gila sama uang. Menurut saya dia itu memang tampil elegan dan bagus sekali. Dia tidak langsung menerima dong. Dia ambil mana produknya, saya coba dulu sampelnya. Saya tidak akan pernah yang namanya jualan produk, ya ini ya, tidak akan pernah jualan produk kalau saya tidak pakai produknya. Itu real ya. Dia bilang ya. Dia bilang seperti itu. Jadi saya tidak akan pernah promosi produk, jualan produk kalau saya tidak pakai produknya. Jadi antara di awal bulan 1 sampai Bu Wali Kota menerima itu 1 bulan. Jadi 1 bulan dia pakai dulu. Kan kita pertama sekali keluar ini kan sunscreen ya. Makanya ini the best seller. Ratusan ribu pot terjual kan. Nah, ketika beliau sudah 1 bulan dan di wajahnya sangat bagus, menurut dia ketika beliau keluar panas, ini benar-benar tidak membuat wajah gosong, tidak ada. Memang dia pasti melindungi dari wajah, dari sinar matahari, dari UV ya, sinar UV. UV. Nah, diputuskanlah beliau mau bergabung, tapi namanya kenapa nggak SR sih? Saya jawabnya, saya nggak jawab, saya bohong sama Bu Wali, tapi bukan bohongnya panjang kan, bohongnya sedikit. Biarlah yuk SN yuk, SN tuh bisa SN Prana Putra Sohe, kita ngambil tuahnya Bu. Yuk. Oh iya, gitu. benar. Ngambil tua Pak Wali, kenapa nggak SR? SR ada, sudah ada namanya Sarini ya misalnya, yang lain lah. Nah kalau SN belum ada, ngomong Yurina. Ya sudahlah, terserah. Padahal intinya dari itu karena saya sudah buat hakinya duluan. Haki itu sudah ada. Itu yang cerita sebenar-benarnya yang asli ini baru saya ceritakan sama Zainal loh. Benar. Belum kan? Belum pernah saya ceritakan di luaran. Belum pernah saya ceritakan sama orang bahwa kalau apa mereknya yuk. SN Prana Putra Sohe, Sapril Nurman, sampai tuanya Pak Wali, iya. Nah, tapi itu di belakangnya seperti itu. Benar. Jadi direncanakan hak kekayaan intelektual itu akan segera keluar ya. Iya. Ya, mohon doain juga pemirsa dimanapun Anda berada. SN Glow ini juga produk-produk yang sudah direkomendasi oleh BPOM. Dan saya juga nggak mau dong kalau seandainya produk SN Glow ini nggak BPOM, saya nggak mau juga mempromosiinnya. Iya kan Anda? Betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah dengarkan angin-angin kabar-kabar burung terkait SN Glow ini. Pasti SN Glow ini dari awal saya kenal itu saya sudah cek ke BPOM-nya. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana cara cek ke BPOM? Nah, Yunda bisa nggak ngasih tutorial? Bisa. Bisa. Nah, coba gimana? Yang jelas gini aja ya, mudah sekali karena SN Glow ini sudah viral di mana-mana. Iya. Sudah banyak orang tahu. Teman-teman cuman download mobile BPOM atau lihat aja website mobile ya BPOM itu langsung ketik aja SN Glowing, keluar semua 11 item yang sudah di BPOM kan. Betul. Jadi nggak susah. Ya, nggak susah, boleh download semua. Ini nggak ada yang tidak barcode-nya. Dari kotak kita lihatlah tampilannya.
kotaknya ada, paper bagnya ada, kemudian komposisinya ada, isi kandungannya ada, BPOM semuanya kita ada semua. Jadi nggak mungkin dong seorang ibu wali kota mau mengeluarkan produk yang tidak BPOM, itu nggak mungkin sama sekali ya. Ya teman-teman ya, tolong dipahami, dimengerti. Kalau di luar sana kalau sekarang ini saya lagi difitnah, tapi itu tidak membuat saya gentar dong. Karena saya berani karena benar tentunya. Iyalah, pasti. Itu ya. Jadi buat teman-teman, gampang sekali untuk cek BPOM-nya SN Glowing, itu gampang sekali. Karena ketika kalian tanya aja sama Mbak Google, SN Glowing langsung keluar. BPOM-nya keluar, merek-mereknya keluar, gambar-gambarnya keluar, wajah saya yang super glowing, Ratu Glowing sejagat raya ini keluar. Benar. Jadi luar biasa sekali itu teman-teman, edukasi dari sang owner Ratu Glowing sejagat raya. Jadi itu hashtagnya Ratu Glowing ya, nggak jadi masalah. Dan itu setiap orang punya cara bagaimana mereka memasarkan produknya. Terlepas itu mau kalian suka atau tidak, itu hak kalian sebagai penonton. Seperti itu pemirsa. Nah, jadi bijaklah dalam bermedia sosial, bijak juga dalam berkomentar. Karena setiap apa yang kita tulis di media sosial itu akan dipertanggungjawabkan. Ada undang-undang IT yang melindungi hal itu pemirsa. Nah, jangan lupa untuk bantu share dulu, karena setelah ini kita akan ada kuis berhadiah. Ya, teman-teman share sebanyak-banyaknya dulu video podcast kita kali ini. Nah, Yunda, kita bahas lagi ke omset nih. Nah, untuk di digital marketing Facebook dan TikTok setelah Yunda berkecimpung di SN Glowing. Berapa sih penghasilannya Yunda? Untuk di SN Glowing, kita sudah 150.000 pot atau paket semua, tapi dari semua ini itu kalau dikalkulasikan mungkin sekitar 8-10 miliar. 8-10 miliar. Iya, ternyata di TikTok ini dia udah hampir 3 lebih kan. Belum di Facebook, belum mereka di reseller, belum mereka di agen-agen Yunda ya. Jadi alhamdulillah sekali produk dari SN Glowing ini ya benar-benar sudah diakui secara nasional, baik BPOM RI ataupun BPOM provinsi. Betul. Iya. Nah, teman-teman tentunya menarik kan, di depan tuh udah ada hadiah untuk kalian yang pengen menggunakan produk SN Glowing. Ada juga lipstiknya tuh. Ada lipstik SN Glowing juga. Oke, Yunda. Kita akan balik ke agak mewek-mewek dikit ini. Dibalik kesuksesan SN Glowing saat ini, Yunda, siapa sih orang yang paling berperan penting dalam hidup Yunda saat ini? Coba dijawab. Nah, itu. Ya, tentu saja Ibunda tercinta. Ya, Ibunda tercinta. Ya, kita sembari di sini teman-teman untuk mengirimkan doa dan al-Fatihah, semoga almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tempat ya. Teman-teman, setelah itu beliau ini banyak banget cobaannya diterpa, tapi alhamdulillah berkat doa beliau ini orangnya saya amatin ya pemirsa, karena saya sering juga ngikutin beliau. Tahajud ya mereka tidak niat lupa, kadang sholat juga, kadang-kadang Mimin juga malu nih pemirsa. Mimin malu ketika ada waktu sholat azan, Mimin tidak sholat, Yunda nih sholat. Jadi emang kami ini kenalin bukan sehari 2 hari ini. Nah, termasuk nenek juga mah itu. Cobalah Yunda, apa kira-kira kalau seandainya beliau tuh bisa lah melihat hadir lah kesuksesan Yunda saat ini, apa yang pengen Yunda sampaikan gitu? Tapi memang beliau itu sebelum meninggal beliau sudah melihat keberhasilan. Jadi beliau itu, tapi saya itu masih sedih, masih al-Fatihah untuk beliau. Saya itu memang Bu Wali bilang, sebenarnya bagi kita, bagi kita itu namanya orang tua itu pasti sudah memaafkan anaknya, walaupun anaknya tidak minta maaf misalnya. Saya itu orang tua, saya itu mbak, saya itu sayangnya luar biasa sama saya. Mungkin karena saya anak bungsu. Dia tuh sehari aja misalnya saya itu dekat sama dia, nggak menegur.
Dia langsung, Susi, kau nih Jinyo sombong nian, katanya, aku nih rindu, katanya, padahal sebentar beca itu nah. Jadi waktunya saya itu memang ngobrol sama beliau itu ketika tahajud. Itulah ada waktunya, karena saya bangun tahajud, beliau pasti tahajud kan. Nah itulah waktu saya ngobrol. Kalau hari-hari biasa kan memang kesibukan Betul. Saya itu memang selalu dipanggil, diundang, ada kegiatan ya. Saya. Betul. Jadi beliau itu memang sudah tahu sebelum beliau itu meninggal, beliau itu sudah tahu kalau saya itu sudah sukses, saya sudah hutang saya alhamdulillah lunas dan saya sudah memiliki uang minimal, ada tabungan untuk kehidupan ke depan. Untuk biaya anak kuliah, untuk sekolah anak, pokoknya untuk kehidupan sehari-hari itu beliau sudah tahu saya punya tabungan sekarang itu, sudah ada uang di rekening gitu nah. Jadi beliau itu sudah bahagia. Sebelum 3 hari sebelum beliau meninggal itu ada pesan yuk dia bilang gini kan, memang rumah pertama yang saya beli itu kan di belakang BR itu. Dia bilang rumah ini walaupun memang katanya kan mak kita nih nak dapat mobil Alphard, mak kita dikasih pabrik, nak dapat mobil. Kita pindah ya mak dari sini, kita pindah karena mobil itu tidak muat dalam jalan ini. Iya mak. betul. Alphard itu besar mak, lebar, nggak usah. Apa kita pindah ya mak dari sini? Aku beli rumah baru ya. Nah beliau tuh pesan nggak boleh jual rumah itu gitu nah. Pokoknya kalau memang nak dibagusi rumah ini baik. Pokoknya kau di sinilah katanya, karena apa? Cobain aja. Sampailah kalau kesannya enggak apa-apa. Jadi mumpung di saat ini. Aku tuh kadang masih sampai detik ini tuh masih sedih. Aku tuh udah minta maaf, aku udah tahu kalau beliau tuh anak meninggal. Aku itu karena saking sayangnya beliau tuh sama aku. Jadi kalau makanan itu kadang aku marah. Iya makanan tuh pasti ninggalin aku. Diingatnya ya. Diingat kalau aku banyak lihat orang tuh lebih sayang dengan cucu. Lebih banyak sayang dengan cucu, tapi ini enggak. Ibu aku nih, mak aku nih memang sayang nih sama aku aja itu nah. Segala sesuatu untuk Susi, sampai aku tuh kadang-kadang ringan gitu nah, ya Allah maafkan aku ya Allah. Saking kesayangnya dia tuh ya, luar biasa. Kadang sudahlah mak, tinggal untuk aku, sudahlah aku nak beli apa bisa gitu nah. Sampai seperti itu Al-Fatihah mak. Benar. Ya Allah. Amin ya Allah, amin. Beliau itu sebenarnya nggak bisa jalan. Sudah pas saya kalah calon DPR, dia tidak bisa jalan. Sudah lumpuh, tapi sudah mau diobati beberapa kali dia tidak mau. Saudara katanya sakit nih, aku udah tahan, katanya aku udah tahan di urut, aku udah tahan terapi, nggak apa-apa lah, aku udah bisa jalan gitu kan. Betul. Yang penting kau fokus aku pergi haji lah sudah katanya. Aku lah sudah galau-galau, jadi tinggal kau lagi, jangan daftar haji. Benar. Umroh walaupun sudah 3 kali kau harus haji katanya gitu kan. Jadi kau daftarlah haji iya mak. Tapi kalau sekarang mak aku daftar duit, jangan kita daftar haji mak. Makan deh kita ni cak mana ngomong itu. Benar. Aku beda daftar duit, nak beli beras mak. Itu setelah pencalonan itu ya. Iya, setelah pencalonan itu. Beliau itu sebenarnya sudah sakit, tapi beliau tuh kuat, tegar. Karena memang beliau itu sayang nian sama aku. Beliau tuh pengennya aku tuh sehat dulu, sukses dulu, baru memang beliau itu menutup mata. Betul. Jadi beliau tuh dari umur 77 sampai 82, 2019 4 tahun. 4 tahun beliau itu 4 tahun lebih, hampir 5 tahun.
nggak bisa jalan. Benar. Jadi Doa orang tua tuh ya benar-benar diijabah iya, sama benar. Allah. Aku yakin Yan kalau doa jadi buat teman-teman yang di rumah, yang masih punya orang tuanya, yang masih ada ibunya. Ingat sayang, Selagi ada, luangkanlah waktu untuk ibu kalian walaupun sebentar. selagi dia masih ada juga Selagi ya. dia masih ada, aku sudah nyesal Yan aku, ya Allah. Benar pemirsa di rumah. Jadi kisah dari Yunda Susi ini dibalik kesuksesan beliau juga banyak jatuh bangunnya, pahit manisnya jelas banyak sekali. Salah satunya ketika beliau pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR, beliau habis-habisan, ternyata nggak terpilih. Dan stigma di masyarakat itu banyak sekali berkembang. Ada yang ngomong Susi ini kalau tidak bunuh diri, gilo. Ya kan? Iya, atau minggat dari linggau. Iya, ternyata beliau semangat dengan semangat membara, buktikan dari berjual cuman bambu. Bambu itu bunga bambu ya. Aku ingat yang perjuangan beliau dari bunga bambu yang kecil itu dijual, itu kalau ada sumber rezeki namanya. Bambu rezeki. Bambu rezeki. Nah, beliau dari merintis hal itulah mulai naik nama beliau, Allah angkat ya, berkat dari doa orang tua juga lah beliau bisa berhasil seperti ini. Iya. Ibu saya, karena memang ibu saya tuh Al-Quran itu satu bulan pasti tamat 30 juz. Sering pasti ya? Setiap bulan itu tamat 30 juz. Kemudian tahajud, saya nggak pernah tidak lihat satu malam pun ibu saya tidak tahajud. Kemudian duha, beliau itu duhanya 12 rakaat. Dia bilang semoga dibuatkan istana di surga dengan Amin. sholat duha 12 rakaat katanya, karena paling sedikit duha itu 12 rakaat untuk dibuatkan Allah istana di surga. Amin. Masya Allah. Semoga masuk surga. Amin ya robbal alamin. Oke Yunda, ya inilah pemirsa, ini real tanpa kita setting dan tanpa kita atur, emang real apa adanya dari kisah seorang wanita inspirasi, yaitu sosok seorang owner dari SN Glowing yang berjuang jatuh bangun. Banyak orang yang berkata ketika kita gagal menjadi seorang wakil rakyat itu banyak sekali uang yang hilang, kemudian banyak juga kepercayaan masyarakat yang jatuh terhadap kita. Tapi beliau mampu buktikan dan bangkit dari keterpurukan itu, dan alhamdulillah sekarang beliau berhasil di produk SN Glowing ini yang bukan cuma terkenal di daerah di Indonesia, bahkan banyak penggunanya di mancanegara juga. Nah, banyak hal yang dapat kita ambil dari sisi positif dari kisah seorang Susi Samsir. Beliau juga termasuk orang yang berjuang mengurangi angka pengangguran loh di Kota Lubuk Linggau. Sekarang Yunda punya berapa tim dan karyawan? Kalau sekarang 15 karyawan. 15 orang. Dan reseller yang seluruhnya itu 1.200. 1.200. Tapi aktifnya sekarang sekitar 500. 500. Ya, aktif, benar. Iya, seperti itu. Jadi termasuk ya orang-orang yang berjasa di Kota Lubuk Linggau yang membangkitkan gairah ekonomi setelah pandemi. Ya beliau ini orang-orang ibu-ibu dasteran awalnya, tapi kini sekarang bisa menjadi penghasilan. Bahkan sekelas saya bilang anggota DPR lewatlah gajinya seperti itu kan. Dan ini fakta, realita, dan saya nggak bohong. Saya lihat secara real penghasilan dari Facebooknya aja lah. Karena beliau tuh awalnya nanya ke saya gimana pencairannya, nah. Pencairan pertama kali Facebook beliau nanya ke saya, nah gimana sih pencairannya. Ternyata alhamdulillah sudah gajian 23 juta loh per bulan. Siapa yang mau kasih uang sebanyak 23 juta? Dan itu gajinya dari konten. Nah, jadi kisah inspiratif ini sayang sekali kalau teman-teman di rumah tidak termotivasi. Nah, kalau seandainya kita sewa orang untuk masih seminar, bayar pastinya. Dan alhamdulillah Yunda Susi kemarin dari HMI tingkat nasional yang ada di Kota Lubuk Linggau, beliau hadir ke sana memberikan motivasi ke teman-teman. Nah, jadi kisah hidup inilah yang banyak kita pelajari Yunda. Oke Yunda, kita lanjut ke pertanyaan lain Yunda. Sudah tadi meweknya. Nah, sekarang kita akan kasih, mungkin Yunda Susi kasih wejangan ke pemirsa di rumah, ke teman-teman, para anak-anak muda,
ibu-ibu milenial juga di Musyarawat, Muratara, Lubuk Linggau dan sekitarnya. Yunda, kalau seandainya di posisi Yunda kemarin lagi terpuruk, lagi jatuh, kira-kira apa sih yang bisa membuat Yunda bertahan hingga saat ini dan mampu melewati ujian ini? Itu. Jadi begini, ini saya bisa berbicara sambil seperti ini ketika saya sudah sukses. Ketika saya masih merintis, orang nggak tahu saya susah. Betul. Mungkin banyak sekali orang bilang kalau stres Bibi ini katanya, kalau gila-gilo. Lihatlah, padahal susah setengah mati. Orang nagih hutang sampai 13 orang sehari, tapi dia keluar rumah senyum-senyum, tawa sama tetangga, tetap bercerita dengan ceria, wajahnya tetap tidak ada tanpa dosa katanya, wajahnya tetap bersinar, bersih, tersenyum terus. Kalau lagi lo, katanya Bibi ini, kalau lagi lo Susi itu ada, dan saya betul-betul satu kondangan pun tidak saya lewatkan. Hari ini kalah calon, malamnya ada orang yasinan meninggal dunia, saya datang. Dan itu saya datangnya tidak ada air mata sama sekali. Biasa ya kan? Tidak ada air mata sekali. Setiap orang bilang, Susi, sini dulu. Ih kau ya dijahati. Langsung saya bilang, sudahlah. Segala sesuatu itu takdir. Kemudian datang lagi ada yang bilang, Susi itulah kau tuh ambisi nian, abis galau-galau. Sayangku, cintaku, aku bilang gitu kan. Aku ambisi pun aku kalah. Aku sudah habis-habisan pun aku kalah. Apalagi kalau aku tidak ambisi dan tidak habis-habisan. Betul. Bagaimana aku bisa menang? Benar. Nah, kalau sudah habis-habisan seperti ini, sudah ambisinya maksimal, aku kalah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya itu selalu totalitas dalam setiap apa yang saya kerjakan. Minimal sudah berjuang ya. Sudah berjuang. Betul. Berjuang dan saya yakin menang. Kemudian Allah takdirkan saya kalah, saya tidak masalah. Benar. Apakah saya kemudian saya nggak mau bayar hutang? Tidak. Setiap yang nagih hutang saya, jawaban saya satu, saya pasti bayar. Betul. Dan itu lambat atau cepat, Allah yang memberi rezeki. Selagi nyawa aku masih ada di badan, selagi badan aku masih ada, aku pasti bayar. Betul. Nah, seperti itu. Setiap yang bertanya, selalu saya katakan seperti itu. Dan ini motivasi buat teman-teman semua. Tidak pernah saya menitikan air mata ke rumah orang mau minjam uang, karena saya sudah putuskan ketika saya bangkrut dan punya hutang satu, saya tidak akan pernah menambah hutang lagi. Walaupun itu di bank, walaupun dengan orang lain, saya tugasnya membayar hutang dan tidak ada niat untuk menambah hutang. Itu saya pastikan. Benar. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang ini lagi galau, hutangnya banyak, lagi galau nggak ada pekerjaan, lagi galau nggak ada penghasilan, lagi galau ditagih hutang, sayangku, cintaku, jangan ceritakan sama orang, apalagi di media sosial. Betul. Tidak akan ada yang membantu kalian. Benar. Tidak akan pernah. Kamu kalau lagi kesusahan hutang, kamu datang ke rumah orang menangis-nangis darah, ternyata kamu nak minjam hutang, tidak akan dikasih. Pulang, dia nak minjam duit sama aku, udah unjuk. Seperti itu, yakinkan itu. Betul. Ya pasti itu kata-kata orang. Jadi jangan harap kalian dengan wajah memelas, dengan sedih mengeluarkan air mata, kalian lagi terpuruk akan dikasih orang hutangan. Tidak akan pernah. Jadi itu yang harus kalian ketahui ya. Jadi buat teman-teman sekarang ini, yuk kalau misalnya kita lagi terpuruk, kita lagi susah, lagi sedih, cukup satu saja, Allah lah segala penolongnya. Kecuali seperti ini, keluarga besar kita, memang kakak kandung, ayuk kandung, emak kandung, itulah yang bisa menolong kita. Ya, kalau orang luar tidak. Jangan harap kalian bisa mendapatkan pertolongan ketika kalian terpuruk. Betul. Ya. Benar itu, yakinkan itu. Tapi dengan izin Allah, dengan doa, jangan ceritakan di media sosial bahwa kalian lagi susah.
Tuh, doa saja, minta petunjuk sama Allah di mana kira-kira kita bisa memperoleh rezeki yang mudah, berkah, barokah, dan kemudian itu juga yang pastinya Allah itu memberikan kemudahan lewat doa-doa kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pemirsa seperti itu tipsnya. Jadi apapun permasalahan kita itu harus tetap jangan sampai diumbar di media sosial. Betul sekali. Nah, tapi cukuplah kita mengadu dengan Allah, sang pemilik segala-galanya. Nah, Yunda Susi, ini ada menarik lagi. Kisah seorang Susi Samsir saat jual gerobak untuk bayar gaji dan makan. Coba ceritain dulu Yunda. Jadi Bu Wali Kota tuh marah. Kalau pas nak gajian, aku pasti posting dijual lemari. Langsung nelpon Bu Wali Kota. Nah itu ya, selain orang tua saya, selain mak saya, selain suami saya, ada lagi orang yang sangat berjasa menurut saya dalam hidup saya, itu Bu Wali Kota ya. Betul. Jadi ketika saya kan memang dari awal hidup saya ini kan anak bungsu. Iya. Yang namanya kerja rumah tuh nggak pernah saya lakukan. Jadi saya ini nggak pernah nyuci, nggak pernah masak. Makanya ketika salaman sama saya, tangan saya ini lembut sekali loh. Tangan saya ini gemoy-gemoy lembut sekali. Saya nggak pernah kerja. Dan tangan saya tidak ada urat sedikit pun karena saya nggak pernah kerja berat. Jadi ketika saya kalau mau gajian pembantu rumah saya posting dijual lemari, dijual akuarium, dijual pokoknya isi rumah saya itu setiap bulan mungkin sekitar 3-6 bulan yang saya memang betul-betul gak punya uang untuk gaji pembantu. Dulu, sekarang enggak lagi dong. Dulu, dan sekarang pun pembantunya sudah jadi manajer. Wah, Masya Allah. Iya, itu pembantu loh. Jadi dulunya ya? Iya. Tapi dia memang pembantu yang menurut saya yang cerdas. Lah, adik dewek juga mungkin ya? Seperti keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Memang bukan siapa-siapa. Betul. Ini nggak ada hubungan sama saya kan. Benar. Tapi saya bilang kan sama dia, Yanti, kau masih nak kerja tidak sama ibu? Kope dia tuh panggil aku kan. Kope masih nak kerja tidak sama Kope? Tidak apa-apa Kope, tapi gaji kau kredit ya. Jadi luar biasa sekali. Pas nak gajian, aku pernah yang ditelepon oleh Bu Wali Kota, aku posting ayunan depan rumah. Baru terposting, saat langsung ditelepon. Susi, kau nak jual ayunan, cepat kau antar ke panti asuhan mana? Langsung diambil. Makanya aku bilang Bu Wali Kota itu adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup aku. Beliau itu apapun yang saya jual pasti beli. Luar biasa ternyata ibu tuh ya. Ibu itu. Jadi buat teman-teman juga, jadi ayunan itu langsung ditelepon, berapa kau nak jual? 2 juta yuk. Padahal memang sebenarnya harga aku buat pun 2 juta itu. Jadi ditransfer beliau 2 juta untuk ayunan itu. Udah itu langsung aku yang antar ke panti asuhan yang tempat beliau menyumbangkan ayunan itu. Luar biasa perjuangannya. Jadi emang apa ya, ada sisi menariknya, ada sisi lucunya juga dari beliau ini. Selain dari seorang kalau semangat totalitas sudah tidak diragukan lagi beliau ini. Ternyata di balik itu yo karena emang kondisi saat itu ya pemirsa, di garis bawahi saat itu. Kalau saat ini insya Allah tidak lagi lah. Karena ngapa? Produk SN Glowing sudah viral di seluruh jagat raya Indonesia Raya, termasuk di mancanegara juga. Nah, setidaknya pemirsa, bagaimana sekarang Susi tinggal manajemen lagi perusahaan ini biar lebih bertahan lama, mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan, dan mempunyai anak-anak cabang lainnya seperti itu Yunda. Nah, kita balik lagi. Berita Lubuk Linggau juga. Amin. Nah, Yunda, kita balik ke rencana hari ini. Yunda nih pengen ke Jakarta dalam rangka apa kira-kira? Jadi seperti ini, produk saya ini sebentar lagi yang akan segera launching. Itu kan ada Booster Flag Platinum. Sudah ada belum contohnya? Belum. Sudah. Contohnya sudah tersebar ke 100 reseller dan admin, bahwa itu karena setiap produk yang akan keluar itu biasanya saya tester dulu. Diuji coba dulu. Jadi Booster Flag Platinum, dan yang kedua lagi ada yang akan segera launching, itu namanya The Magic Skin Barrier. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan urat merah,
yang punya keluhan wajahnya merah-merah, kita ada The Magic Skin Barrier. Jadi inti dari segala permasalahan wajah itu, ketika wajah kalian tidak sehat, ketika kulit kalian tidak lembab, ketika kulit kalian sudah meradang, ketika kulit kalian sudah rusak parah, setiap skincare itu nggak bisa masuk. Benar. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan wajah, sebenarnya kalau kalian sudah meradang, flek hitam sekalian sudah penuh di wajah kalian, bukan skincare tujuannya, tapi kalian harus lebih ke skin barrier, bahwa kulit kalian, lapisan kulit terluar yang rusak, seperti itu. Jadi dengan apa sih? Ya tadi dengan perawatan, kemudian itu dengan pola makan dan pola hidup. Itu. Tapi orang ini nggak sabar, rata-rata pengen instan, makanya mereka terjebak dengan yang namanya merkuri. Memang merkuri itu bisa menyelamatkan sementara, tapi menghancurkan selamanya. Betul. Efek merkuri itu luar biasa. Merkuri itu menyelamatkan sementara, menghancurkan selamanya. Dia kelihatan pertamanya bagus dipakai, tapi lihat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian wajahnya pasti rusak parah. Benar. Karena merkuri itu kan bahan cairan yang keras. Iya, air raksa. Logam berat. Iya, benar. Yang akan menghancurkan sampai ke otak. Efeknya juga bisa kanker kulit, banyak. Benar. Ke ginjal, ke otak juga. Biasanya kalau otak-otak lemon itu juga banyak merkuncit. Merkuncrit. Iya. Jadi tujuan ke Jakarta itu mungkin mempersiapkan untuk launching itu ya. Mempersiapkan launching, yang kemudian juga yang kedua, mungkin saran dari Berita Lubuk Linggau, saya akan segera ke BPOM RI dan ke BPOM Provinsi untuk mereka meyakinkan bahwa produk saya memang di tempat mereka kita BPOM-kan, tidak kaleng-kaleng. Mungkin isi dan kandungannya semua dari BPOM RI dan BPOM Provinsi. Jadi setelah dari Jakarta, saya langsung ke Palembang untuk meyakinkan bahwa memang produk saya semua sampel dan produk yang sudah jadi pun saya kirim ke BPOM. Betul. Dan ini bukan racikan pemirsa, ini benar-benar dari perusahaan ya yang buat. Jadi beliau ini nggak ada yang racik-racik seperti itu, enggak. Jadi beliau benar-benar produk yang dikeluarkan itu melalui seleksi yang super ketat sekali dari perusahaan ya, kecantikan lah ya, seperti itu Yunda ya. Nah, oke, kita pertanyaan selanjutnya yaitu tips bagaimana sih menjadi orang sukses di entrepreneur digital marketing Facebook dan TikTok. Nah, ini penting pemirsa di rumah untuk kalian yang pengen tahu bagaimana sih menjadi seorang pegiat media sosial ataupun sebagai content creator yang berhasil di dunia media sosial. Kita akan dengar seperti apa dari tips dari Yunda Susi. Silakan Yunda. Jadi ada beberapa tips, ini semuanya pertanyaannya saya nggak tahu ya. Jadi saya ini pertanyaannya ini saya rangkum sendiri, saya jawab sendiri, saya ingat sendiri ya. Nggak ada yang saya persiapkan pertanyaannya nih ya. Jadi buat teman-teman seperti ini ya, penonton semuanya. Jadi tips untuk menjadi seorang pembisnis atau wirausaha yang di marketing, digital marketing ya, di media sosial khususnya. Yang pertama saya lakukan adalah kekuatan saya itu percaya diri. PD. Ya, percaya diri yang tinggi. Ya, kenapa bisa percaya diri itu? Sayangku, teman-teman semuanya, saya itu sudah biasa. Sayangku, cintaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya si Ratu Glowing sejagat raya sebumi pertiwi. Suara cempreng itu ciri khas. Ciri khas. Jadi teman-teman, tips itu juga harus ada ciri khas. Benar. Jadi kalau teman-teman ingin dikenal orang, apa sih ciri khasnya? Oh, nyolotnya. Oh, koar-koarnya. Oh, halunya. Ya. Oh, sok yesnya. Oh, lebaynya. Seperti itu. Kalau tidak ada satupun dari kalian yang bisa kalian jual, siapa sih? Memang siapa sih kita? Siapa sih kita? Kan? Siapa sih kita? Ya, kita bukan artis.
bukan selebriti, Benar. bukan pejabat, bukan Betul. konglomerat, Betul. bukan siapa-siapa. Ya, jadi kita makanya buat teman-teman semua, yuk tunjukkan prestasi, bukan membuli, bukan Betul. mencaci. Aha. Kalau orang dia sudah punya caranya sendiri. Betul. Susi Samsir caranya dengan lebay, ya, Betul. dengan sok yes, ya, Benar. dengan percaya diri yang tinggi. Dengan suara cemprengnya, Dengan saya soal tambahin. centengnya. Kata Bu Wali Kota, kata Pak Wali Kota lagi tidur pun dengar suara itu langsung tahu, oh itu Susi Susi Samsir. Samsir, Kata benar. Pak Edi Saputra nih, Ha. nih pemilik kabar kom ini ya, Ha. juga beliau, ngapo kau ngomong yuk Lucy, lagi nonton Susi ya. Jadi orang itu sudah tahu ketika megang media sosial dengan assalamualaikumnya, dengan caranya sudah tahu itu Susi Samsir. Nah Benar. itu tidak dengan mudah saya branding saya sendiri. Ya, Benar. jadi tips sukses di media sosial, di digital marketing itu yang pertama branding, yang kedua branding setelah percaya diri, ya. Branding merek, ya, membranding merek-merek apa yang mau kita jual. Captionnya apa? Caption itu penting. Betul. Captionnya apa? Jangan live nggak ada caption. Tak tahu Live cerita, itu Wong. nggak tahu orang apa kendaknya nih, ya, apa kendak bibi ini kan. Nah, jadi captionnya apa? Oh, hari ini saya akan membahas lipstick yang tidak akan luntur dalam 12 jam. Masya Allah. Apa hari ini saya akan membuat sunscreen yang akan melindungi wajah kalian dari matahari, Benar. menutupi plek hitam, menutupi jerawat, komedo dan semuanya. Pokoknya ada judul semua. Atau brandnya apa lagi? Judulnya, captionnya, brand mereknya. Makanya saya buat nama SN Glowing. Itu paling mudah didengar, Benar. paling mudah disebutkan. Siapa sih yang susah? SN Glowing, ya. Nggak susah menyebutnya. Mudah diingat ya. Mudah diingat. Aha. SN Glowing. Apalagi sekarang kita punya Pak Wali Kota yang memang sudah terkenal. Benar, Pak Wali Kota andalan. Benar. SN Prana. SN Prana Putra Sohe. Makanya saya buat mereknya SN Glowing, ya. Ya, betul Nah, sekali. tadi yang pertama percaya diri, yang kedua brandingnya, captionnya, ya. Kemudian itu personal branding juga sama seperti tadi, masih ada sangkutan dengan percaya diri. Iya. Tapi percaya diri itu yang di awal. Yang ketiga personal brandingnya. Jangan dulu, modal nanti dulu, ya. Modal nanti. Terakhir. Di media sosial nggak perlu modal, nggak Betul. perlu uang dulu. Ya, nggak perlu uang. Uang terakhir, ya. Yang uang terakhir. Betul. Ketiga personal branding. Bagaimana saya bisa orang memanggil saya si Ratu Glowing? Baru di dunia pendidikan, saya baru mau masuk. Suami saya kan kepala sekolah, pasti saya ada arisan yang DW. Iya, betul. Baru masuk sedikit, tuh langsung bilang, "Hei, ada Ratu Glowing. Halo si Ratu Glowing." Ada yang senyum karena suka saya. Ada Ratu Glowing. Ada lagi yang mengejek. Hei, Ratu Glowing. Iya. Gitu kan? Benar. Jadi terserah orang mau mengejek, menghina, nak muntah lawong tentang Ratu Glowing. Iya. Tapi aku juga nak muntah kadang-kadang. Bukan uang baik nak muntah gara-gara nyebut si Ratu Glowing. Aku kadang-kadang nak muntah juga kalau lagi denger ejekan uang tuh kan. Benar. Jadi bagaimana personal branding saya membangun brand saya sendiri sebagai seorang si Ratu Glowing dengan tidak memang menurut saya, menurut kamu juga mungkin ya, Iya. ya Mimin ya, kulit saya ini walaupun sudah nangis, terseduh-seduh, sudah tidak luntur, tidak Benar. wajah saya tetap bersih, sehat, bercahaya, dan ini menurut saya kulit saya benar-benar sehat, real. Betul. Di umur yang 43 tahun, di umur setua ini, 43, iya, nenek-nenek 43. atau 43 tahun, di umur yang nenek-nenek sekarang ini, sayang ya, saya memiliki wajah kenyal-kenyal, saya memiliki wajah yang berseri-seri, tanpa jerawat, 1 jerawat 1 juta.
Kalau ketemu. Kalau ketemu, di wajah saya 1 juta. Saya lihat dulu pemirsa. Nah, Jadi masih pemirsa. Mimin ada, Mimin sebelah ini. Banyak kalau Mimin. Iya, jerawat. Nah, berarti Mimin ayo pakai SM Glowing Mimin. Banyak ini. Sudah pakai orang rumah yang pakai. Nah, itu. Kakek salahnya. kalau Mimin yang glowing, kakek banyak yang pulau yang naksir kakek. Nah, Iya benar sih, wajah Susi itu udah kerutan yo. Nah. Sebenarnya ini kan lah usia kepala 4 lewat 3. Nah, 43. Iya. Kadang dibanding mimin saya yang 20-an pun Iya. masih glowing wajah saya. Mana masih Mimin bersih Durhaka? wajah saya. Mimin Durhaka tuh emang glowing juga. Iya, Mimin Durhaka. Mimin Durhaka tuh yang paling khasnya itu yuk pipinya bakpao. Pak Pau dipanggil bakpao. Gemoy. Gemoy. Mimin Tapi Gemoy. emang ada ciri khas masing-masing ya. Iya. Jadi setiap dari tim Ayu ini punya ciri khas Punya masing-masing. ciri khas masing-masing. Ada yang pakai smart, pakai kecerdasan dia Iya, ngejelasin. itu Ada yang lemah Mimin lembut. bisa, Iya. kan? Ada yang koar-koar, ada. Tapi itulah namanya ciri khas masing-masing. Ada Jadi yang memang penyanyi, jadi ada dengan penyanyi. suara yang bagus, Benar. kan? Ada yang Mimin mendayu-dayu, bisa, ya kan? Mendayu-dayu. Jadi kita sudah punya ciri khas yang saya Masing-masing, bangun tadi. iya, benar. Karena brandingnya saya yang membangun. Benar sekali. Ketika dia ini kelebihannya suaranya yang bagus. Benar. Kalau tuh banyak-banyak nyanyi karena Benar. suara kau bagus. Benar. Kayak Mimin Nisa, semua kandungan, semua isi, semua Iya. penjelasan kamu yang nyebutin. ngelotok kering dia ya. Ngelotok kering, dia Iya, hafal semua. Benar-benar Hah? hatam dia. Hatam, jadi kan kalau itu Mimin Nisa. Kemudian kalau Mimin Nita si Mimin Glowing itu, Mimin Durhaka itu dia lebih banyak mengikuti cara saya. Benar. Banyak koar-koar. Jadi yang berangkat ke Jakarta nih Mimin Mano. Mimin Durhaka. Mimin Durhaka. Sudah pernah naik mobil, naik pesawat belum? Oi deh. Mimin Durhaka sana Mimin Durhaka kalau naik pesawat jangan gemeteran. Biasanya pas nak naik tuh ada denyut-nyut. Nah, di hati tuh kan. Iya. Sudah vaksin belum dia nih? Nah, sudah kalau vaksin sudah tiga. vaksin alhamdulillah berarti jam 2 ini berangkat, turun lagi ke Jakarta di Tangerang, cepet nyampe nya Mimin. Tapi banyak-banyak berdoa. Nanti kita sudah disiapin semua kok. Sudah ya? Dari pabrik. Berapa hari Yunda kira-kira 5 ke Jakarta? 5 hari. Karena Waduh. ada beberapa kegiatan juga. Kalau boleh melo, aku nak melo nih pemirsa. Ya, kita juga mengisi acara model internasional. Iya, Kita GCC menjadi- ya. Iya, benar. Kita menjadi sponsornya. Masya Juga Allah. Juga. Yang mau jadi saya jadi sponsornya hubungi ya. Benar. Hubungi Mimin kita. Walaupun Mimin Berita Lubulingga, pokoknya kalau mau SN Glowing jadi sponsor, silakan siapkan proposal ya. Kita siap menjadi sponsor kegiatan apapun. Nah, pastinya. Kegiatan yang membangun, kegiatan yang positif, kegiatan yang the best, luar biasa. Pokoknya SN Glowing siap menjadi sponsor. Ya. Waduh, pemirsa. Yang Ini nonton. tawaran ini jarang-jarang nih pemirsa. Ah. Dapat tawaran seperti ini pemirsa. Dan juga yang kedua tawaran lagi Min. Apa Jadi tuh? siapa yang mau saya isi kegiatannya, yang ingin saya menjadi narasumbernya, yang ingin tentang marketing digital, isi-isinya, Hah? kisi-kisinya, bagaimana Tipsnya. bisa Iya. suksesnya, tipsnya, boleh dan tidak bayar ya. Oh. Catat gratis Min. Bayarnya cukup dengan Mimin. Catat Mimin ya. Iya. Oh, Karena manajer Isusi itu Mimin. mantap, betul. Aduh. Dari Nah. awal tuh memang kita dari awal sebenarnya dari saya berangkat di Iya. di Bunga. Heeh. Mimin ini sudah ada terus bersama saya. Bener, dari dulu belum pernah dapat tweet. Tapi di SN Glowing lebih banyak aku dapat tweetnya dari Isusi. Ternyata emang luar biasa beliau nih. Dari mereka berjuang di... Oh iya boleh minum. Yuk kita minum dulu pemirsa. Jadi minum kita ini dipersembahkan oleh Kristalin. Wah, Kristalin guys. Nih guys, kristalin guys. Karena Yunda ada pacak minum es dia. Kenapa ayoku? Belum Ayonia. dapat branding dari Pak Wali. Ayonia. Pak Wali lo mengenjuk yuk. Pak Wali lo mengenjuk. Jadi kalau Pak Wali nonton Pak, kirimlah Pak Cak Sedos apa. Ke Berita Lubulingga. Iya, jadi Pak Cak dibantu promosi ke Ayonia. Jadi kalau ketemu sering Pak Wali ngenjuk minum tuh, tapi belum kan. Seharusnya bagusnya Ayonia di sini pemirsa. Kapan lagi kita harus bangga punya produk-produk lokal daerah yang berkelas nasional pemirsa. Yuk kita minum dulu. Karena ayu aku ini haus caknya. Karena memang Ayu ini minumnya yang paling banyak. Iya, makannya dikit. Makannya dikit. Iya. Lagi diet masalahnya. Iya.
Jadi kalau untuk yang pengen ngundang Isusi aman, gratis Aman, kok. gratis, tapi bayar sama Berita Lu Beli Enggak ya. Lah sudah ngundang gratis, lah dikasih cenderamata, Dapat ilmu juga. Insya Allah ya. Nah, itu pasnya nih, pertanyaan selanjutnya itu baru-baru ini kan jadi pemateri tuh di seminar tingkat nasional HMI tentang kewirausahaan digital. Cak mana sih Yunda pengalaman dan perasaannya? Oh ternyata luar biasa ya. Di antara itu ada yang sudah jadi dokter ternyata. Dokter namanya Ayub dari Kendari. Dari Kendari Sulawesi ya. Sulawesi dari Kendari dia dokter. Dokter ya bukan dokter. Dokter Ayub dokter umum. Dari Kendari yang ikut S2. Yang kemudian dari Makassar ada 3 orang. Itu jauh-jauh semua berarti. Iya tingkat nasional dari soalnya. Jambi dari itu 60 peserta. Itu dari semua luar daerah ya. Luar daerah. Dan ketika sesi pertanyaan kalau orang pusing kepala ketika ditanya orang. Ketika saya buka sesi pertanyaan semua nunjuk tangan Masya Allah. Ternyata kalau kita biasanya menurut saya mereka semua suka melihat cara saya menyampaikan, yang saya tegur semua jadi nggak ada yang ngantuk Betul. Saya itu nggak ada duduk kalau ngasih materi, saya berdiri berkeliling. Jadi semuanya kedapatan saya tegur. Mereka itu semua ketika sesi pertanyaan tidak ada satupun yang tidak ngangkat tangan dari 60 peserta. Masya Allah. Jadi, waduh, sampai beberapa orang sesi waktunya sudah habis. Nggak apa-apa Yunda lanjut. Padahal belum makan siang, belum kan isoma kan. Jam 12 putus itu pun saya sudah selesai baru jam 1. Betul. Harusnya sudah istirahat di jam 12. Tapi karena mereka masih mau sampai jam 1. Nggak terasa waktu itu ya. Luar biasa. Jadi mereka itu mau bertanya tetap kita batasi 10 orang karena memang saya juga siapkan produknya cuma 10 waktu itu. Jadi kita siapkan sesi pertanyaan 10 aja. Lainnya tidak kan. Banyak juga yang sedih kok nggak bisa bertanya. Yunda boleh, jadi ini nomor HP Yunda boleh bertanya, silakan lewat WA kalau memang masih penasaran gitu. Luar biasa. Jadi benar kata suami sebelum saya isi LK2 itu kan karena nasional kan suami juga pernah ngisi. Benar. Mah kritis galau mah. Iya benar. Karena S2 dong. Satu S2 iya, yang kedua itu anak-anak milenial itu. Iya. Mereka semua pegiat media sosial itu. Pasti. Jadi, hati-hati. Mereka itu kritis semua. Iya. Kalau aku bilang sama suami, kalau tentang materi tertulis, mungkin saya takut. Kalau seperti ini saya juga ngelotong, karena saya memang di dunia totalitas kan. Benar. Sama lah kayak Mimin. Mimin ini orangnya kritis juga sebenarnya. Tapi emang ada batasan-batasan yang seperti itu, Yunda. Jadi kritis itu enggak apa-apa, enggak masalah bagi aku kalau mereka kritis. Karena aku juga sudah ngelotok kering ilmunya. Betul. Kalau Isus tidak kritis, tidak Bepom ya jelas aku seleksi alam dulu pertama, aku amati, aku pura-pura yuk, boleh dah aku cek. Aku cek di sana ternyata Bepomnya ada loh. Ini apa yang dipermasalahkan? Seperti itu kan. Tapi tidak secara langsung, yuk aku nak cek Bepom ayo tidak. Tapi Mimin itu dengan pengalian, oh ini sudah ada, berarti aman. Nah jadi untuk apa lagi kita takut menggunakan produk dari SN Glow ini tadi. Iya dong. Iya, nah apalagi bentar lagi beliau nak silaturahmi, Saun juga lah ngomong yuk. Kalau ke Jakarta mampirlah ngomong ke Bepom, cari referensi lain lagi seperti itu. Nah ternyata pemirsa silakan bantu share kita. Akan kuis ya. Kuis. Ya, kita akan kuis. Kita akan adakan session tanya jawab, boleh sih kalau pengen. Atau berapa Yunda? Yunda siapin berapa souvenir nih? 10 lipstick. 10 Lipstick ya, 10 lipstick. Nah, silakan teman-teman komen dulu. Pertanyaan boleh Yunda siapin Yunda? Nanti ngambilnya di Berita Lubuk Linggau aja ya? Iya, ngambilnya di kantor. Karena rata-rata ini kan mungkin yang dapat ini orang Lubuk Linggau ya? Iya. Penonton Lubuk Linggau ini ada nggak orang luar? Ada juga sih yuk. Kalau ada orang luar kita kirim nanti kita kirim kita yang ongkirnya jangan pusing, jangan pening.
Ongkirnya tetap kita yang tanggung. Ya, kalau didapatin Dapatnya di luar daerah. di luar daerah. Betul. Nah, silakan untuk persiapan admin apa aja sih yang pengen dikasih pertanyaan? Udah ada belum, Yunda? Udahlah, otak saja. Iya. Aman lah itu. Sudah dikirim? Oh, sudah. Oh ya, oke. Apa ini aja? Boleh. Yunda boleh kirim. Nanti Aku ke Mimin ya. Mm-mm. Mimin. Boleh dikirim. Nah, pemirsa silakan kalian simak pertanyaannya. Kita akan siapin pertanyaannya. Boleh ya, silakan bantu share. Silakan jawab pertanyaannya. Ini untuk yang pertama apa dulu hadiahnya, Yunda? 1 buah lipstik. 1 buah lipstik, pemirsa. Mana lipstiknya, Yunda? Yang ini lipstik ya? Iya. Wah, ini lipstik. Kalau dijual di berapa, Yunda? 65.000. 65.000. Jadi kalian Tahan cukup 18 jam. tahan 18 jam. Ini Membantu kebetulan saya pakai. memberikan warna pada bibir agar terlihat sehat dan tidak pucat. Nah, mana uang rumah, uang rumah. Ih, kata uang tak adil, Mimin katanya. Oke, pemirsa silakan dibantu share. Kita akan kasih pertanyaannya. Simak ya. Kalian cukup jawab di komentar aja. Yang di belakang layar tak boleh. Kan dulu. Iya, yang di belakang layar tak boleh, kau. Sikit adik-adik di belakang itu. Aduh. Aduh. Boleh tak, Yunda? Boleh. Siapapun boleh ternyata pemirsa. Tak boleh lah seharusnya yang di belakang layar tuh. Aduh, si Lorenza nih, mimin durhaka juga dia nih. Nah, jadi kita akan mulai pemirsa. Silakan kalian jawab pertanyaannya di bawah. Kolom komentar. Iya, di kolom komentar. Syaratnya harus bantu share dulu pemirsa. Harus bantu share dulu. Oke, pertanyaan pertama dengan hadiah lipstick. Coba di zoom dulu Lorenza, lipstiknya. Jangan kakaknya yang di zoom. Kaki udah galak pakai lipstiknya kalau ngezoomin kakaknya. Lip crime. Ya, lip crime. Oke, pertanyaannya cukup jawab di kolom komentar. Tanggal berapa SN Glowing diluncurkan? Nah, ayo. Tanggal berapa SN Glowing diluncurkan? Yang jelas umurnya lah 10 bulan. Nah, berpikirlah kamu. Keluh-keluhnya seperti itu. Belum nonton dulu ya. Nonton dulu harus. Ayo. Jawab di komentar. Kita tidak melayani di tawa-tawa ya. Aku. Tidak boleh. Nah itu ada yang jawab tuh. Iya ada yang jawab tuh. Anita Francisca 22 April. 22 April 2022. Benar. Iya, betul. Oke, ini channel reseller juga ya? Iya, Masya Allah. Berarti yang benar tercepat itu ada Anita Francisca, pemirsa. Bantu share dulu ya. Kita lihat udah nge-share belum? Oh, sudah 4 kali nih nge-share. Oke, ini gift untuk Anita Francisca. Silakan DM. Ambil di Berita Lubuk Lingga boleh. Ini hadiah apa lagi yuk? Masih kita semuanya lipstik karena terbarunya dari lipstik. Oh, lipstick semua. Ini apa ini? Oh, produk skincare ini. Produk skincare-nya. Ya, lipstick yang kedua. Ini pertanyaannya sebentar ya. Pertanyaannya di WhatsApp kita cek dulu. Tapi kalau yang enggak share kita batalin. Nah. Iya. Pertanyaan kedua. Siapa owner dari brand SN Glowing? Sebutkan dengan jelas. Ingat ya, nama asli ya. Nama asli. Bukan nama panggilan ya. Gelarnya juga. Pokoknya Oke, sama. silakan. Ayo, kita cek lagi. Ayo. Aku. Oh iya di sini ya. Jawabnya di kolom komentar, pemirsa. Silakan jawab di kolom komentar. Susilawati SPD, betul. Dina Hartati. Selamat untuk Dina Hartati dapat lipstick. Lip cream cetar membahana. Oh, cetar 02.
Membantu memberikan warna pada bibir agar terlihat segar dan pucat. Cak mana kalau Mimin pakai lipstik? Coba, Min. Jangan. Jangan. Salah. Pika Agustina salah. Oke, untuk gift yang kedua sudah didapatkan oleh Dina Hartati ya. Anita Francisca cukup sekali baik. Mana enak 2 kali. Iya. Dina alhamdulillah. Jangan lupa ambil hadiah listriknya nanti di kantor Berita Lubuk Linggau. Pertanyaan ketiga pemirsa. Pertanyaan ketiga dengan hadiah 1 buah lipstick dari SN Glowing yang tahan 18 jam pemirsa. Sebutkan 2 produk yang pertama kali diluncurkan SN Glowing. Ayo, reseller harus wajib tahu nih. 2 produk. Ayo gas. Cobalah Min atau ya. Cobalah. Sayang sekali pemirsa di rumah kalau kalian nggak nonton live ini karena di akhir live ini akan bagi-bagi lipstick dari SN Glowing. Nah, pemirsa, jangan khawatir, ini sudah BPOM. Sudah BPOM. Ah, BPOM-nya BPOM RI. Ini ada nomor NA-nya, cek kalian. Jadi kalian tuh harus cek. Lica skincare dan serum, sama mana Yundo? Kok skincare salah? Salah. Skincare, ini nama produknya pemirsa. Skincare, pelembab 3 dewa skincare dan serum. Berarti kalau dia jawab skincare salah. Skincare. Sunscreen dia jawab. Oh salah tuh, sunscreen. Iya benar. Oh, sunscreen dan serum, benar. Alum lah Mimin, tidak tahu produk kecantikan lagi ganteng Mimin. Lia ya, Lia Anggra ini ya. Lia Anggra ini benar ya? Lisa Anggra ini. Iya, Lisa Anggra ini ya. Iya. Oke, benar. Ini serum ini. Serum ya, benar. Selamat untuk Lica Anggra ini. Oke, udah yang ketiga ya. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang keempat dengan total hadiah ini 1 buah lipstick. Pertanyaan keempat, sampai di titik ini berapa jumlah produk yang berhasil diluncurkan SN Glowing? Nah, berapa jumlahnya? Sayang, buat teman-teman jangan salah jawab, bukan di kolom Susi Samsir, tapi teman-teman boleh jawab di Berita Lubuk Linggau. Oh, dia jawab nih sana. Banyak nih. Jawab di situ dia. Iya. Oh iya, jawab di situ. Di Berita Lubuk Linggau pemirsa. Di FB-nya. Iya, di FB Berita Lubuk Linggau. Jangan salah ya. Ya, kita ulangi pertanyaannya. Sampai detik ini berapa jumlah produk yang berhasil diluncurkan oleh SN Glowing? Boleh jawab. Dina Hartati 11 produk. Oh, nggak boleh. Sudah, si Dina nih sudah pemirsa. Waduh. Iya. Dina nih caknya resellernya cerdas deh. Iya. Alda 11 produk. Benar Indah? Alhamdulillah berarti SN Glowing sudah 11 produk yang berhasil diluncurkan saat ini pemirsa. Nanti the next kedepannya bisa nambah-nambah produk lainnya dan selalu berbagi dengan marketing langitnya pemirsa. Oke, selamat untuk yang pertama kali komen. Ada Alda M. Saat ya, Alda M. Saat. Selamat buat Alda. Oke, pertanyaan kelima dengan satu hadiah lipstick juga, ini hadiah kelima dengan pertanyaan, di manakah pabrik SN Glowing diproduksi? Ayo. Produk ini bukan produk kaleng-kaleng, jadi dia harus ada pabrik. Karena pabriknya kita itu standarnya sudah internasional ya. Nah, sudah ISO ya. Seperti itu Kemudian pemirsa. itu semua sertifikat yang diajukan oleh pemerintah di pabrik kita sudah punya semua ya, Besti ya. Iya. Ayo. Depok. Benarkah Depok? Kok Depok? Itu Bukan. daerah. Jakarta? Benarkah Jakarta? Daerah. Makassar? Apalagi Makassar enggak deh. Bointek Kosmindo, bukan. Depok lagi, Jalan Nias Jawa Kanan. Salah. Produknya bukan di Linggau, diproduksi, tapi di Ayo Tangerang.
Itu ada yang jawab, Natalia Agustina, PT Equity Cosmindo Biotech. Yang ditanya ya Ya baterai kan? tempatnya. Yang ditanya itu tempatnya. Bener Tangerang berarti ya. Depok kakak. Di pabrik manakah? Oh, benar. Berarti nama PT. Nama PT. Benar ya, PT Equity Cosmindo Biotech. Selamat untuk Natalia Agustina. Oke, untuk yang keenam dengan hadiah 1 lipstick SN Glowing. Pertanyaannya simak baik-baik pemirsa. Bulan berapakah Bulan berapakah SN Glowing terdaftar di HAKI, hak kekayaan intelektual? Ayo, silakan dijawab pertanyaan keenam dengan total hadiah 1 buah lipstick seharga 65. Kekayaan Intelektual atau HAKI. Nah, bulan April. Salah. April salah. Tadi dia bisa sebut. Bulan 3 apa bulan 3? Ayo, semangat. Ayo. Semangat. Kita ulangi pertanyaannya kalau kurang jelas. Bulan berapakah SN Glowing terdaftar di HAKI? Ayo, Yunda, coba Yunda. Bulan Maret katanya, bener gak Yunda? Itu ada yang Salah. jawab 2 Februari 2022. Yang benar. Anita Francisca ini sudah perasaan. Tidak boleh lagi. Vika Agustina yang jawab. Siapa tadi yang jawab pertama? Anita. Dia ada yang jawab, Vika Agustina 2 Februari 2022. Aduh, Anita nih emang ini ya, reseller ya, reseller SN Glowing ya. Iya sayang, bukan di Facebook, bukan di TikTok ya. Bukan di TikTok, bukan di Facebook owner, tapi Di Berita Facebook. Lubuk Linggau. Fanspack ya. Ya, karena kita pengen bagi rezekinya untuk teman-teman penonton setia Berita Lubuk Linggau. Jadilah pula selama ini di Facebook Isusi banyak nian berbagi pula di sini pemirsa. Betul pemirsa. Iya. Oke, ada tak? 17 Agustus Min. Salah. 2 Februari 2022. Kapan keluarnya hak kekayaan intelektual Ya, atau terdaftar? Sebenarnya itu tadi yang benar, tapi kan udah dijawab Anita Francisca. Oh 2 iya, Februari. berarti kita ganti Batal. pertanyaan. Oke, untuk yang keenam ya, hadiah 1 buah lipstick untuk yayangmu boleh, untuk istrimu juga boleh, Beb. Ini apa nih? Apa nih aku nih? Aku terbuat dari petrolatum, tektoferol, dan BHT. Aku milikmu, puluhan manfaat. Bisa dipakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Siapakah aku? Ayo, yang jelas bukan Mimin. Jawab ya. Jawab di komentar dong. Iya. Siapakah aku? Kita ulangi ya. Aku terbuat dari petrolatum, teknoferol, dan BHT. Aku memiliki puluhan manfaat. Bisa dipakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siapakah aku? Yang jelas bukan Mimin. Nah, ayo. Ya. Pertanyaannya yuk, jawablah. Ada yang jawab Mylene Ofrai, pelembab tingkat dewa. Iya. Mylene Opera. Siapa nama yang jawab itu? Dewa. Siapa yang Mylene Ofrai. jawabnya pertama? Ini Mylene Ofrai. Oke. Selamat untuk Mailing of Pride. Ceknya lah seller juga yo. Bagikan tak? Tengok, cek dulu, bagikan Iya. dulu. Pertama sekali dia. Bagikan enggak? Oh, dia belum bagikan. Nah. Belum bagikan yo? Sudah. Oh, sudah. Oke. Jadilah sekali, pesan 4 kali. Jadi terima kasih. Jawabannya benar. Sudah berapa itu, Min? Sudah 6. Ini yang ke-7, pemirsa. Yang ke-7, Miming Eling. Miming Eling. Oke, pertanyaan ke-7. Disimak baik-baik pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat stay di Berita Lubuk Linggau. Kita akan landing. Oke. Karena Yunda nak berangkat ke Jakarta, jadi bahasa pesawat kita pakai. Pesawat. Iya. Pokoknya paling tidak Iya. jam 12 sudah pulang ke rumah nih kan. Iya. Mau siap-siap. Betul. Jadi ini masih waktunya ini. 1 jam lagi lah. 1 jam lagi. Oke, pertanyaan ke-7.
Sebutkan siapa saja asisten owner dari SN Glowing secara lengkap. Yang jelas jangan sebut Mimi, tidak kemenang kamu. Nih, SN Glowing tuh bagi-bagi terus. Ya, jangan sebut Mimi, tidak kemenang jawabannya. Belum ada yang jawab. Anita, satu. Tiara Fitri 1, Anita. Bener dah. Itu udah lengkap baru Siko. Lengkap semuanya. Nah, Pika ini sudah belum tadi? Belum. Belum. Pika Agustina, Mita, Nisa, Dipi. Lah, kok cuma 3? Ayo. Tuh Herlina Lina, Mita, Fiska, Mita, Mimin Cindy. Kok 2? Apa tadi? Pertanyaannya apa, Min? Pertanyaannya asistennya. Asisten owner? Ya. Asisten owner atau asisten Oke, pribadi? kita tanya lagi. Kita cek pertanyaan. Sebutkan siapa-siapa saja asisten owner SN Glowing secara lengkap. Asisten owner, bukan asisten pribadi. Ya. Bukan Mimin. Lingga Afriani, Mimin Nelly Haryanti. Rama-Rama. Mimin, asisten Mimi. Asisten owner. Ayo. Divi itu, Novia Rafitri, Divi katanya. Itu bukan ini. Aku udah tahu leh, aku jawabannya. Ayo. Ada ya guys. Ayo, apa jawaban coba Yuna cek? Fasya, Nelly katanya. Kok 1? 3 asisten owner? 3. 3 ya. Nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Iya, jangan nama panggilan. Nelly, Nila, Mimi. Natalia ini sudah dia daftar. Dan dia lagi Kau udah. Harus nama lengkap. Nama lengkap. Ayo harus nama lengkap. Bunda Dais, Nelly Heriati, Mimi, Rama-Rama. Bunda Esa. Kok ada lanang yuk, asisten Ayu nih? 3 asisten owner. Iya, asisten owner kok ada Rama-Rama namanya. Bukan. Yansila Fitri Arianti, Nelly Haryati, Icen Jauhari. Salah. Hihi, dikit lagi. Ayo. Ayo sedikit lagi. Jangan nama singkatan ya, Mimi, Nilam, Nelly, Mimi, Icen Jauhari dan Nelly Haryati. Tuh, Nelly Haryanti, Nilam. Fitri Arianti, bener gak Mi? Benar ya itu? Benar tuh. Oke, selamat untuk Noviara Fitri. Yeay. Oke, tinggal 3 lagi pemirsa. Tinggal 3 lagi. Ayo, siapa yang galak 3 nih? Pertanyaannya habis nih yuk. Mana nih yuk? Pertanyaannya habis. Yo. Mimin lah. Oke, pertanyaan otodidak dari Mimin. Iya. Tanggal berapa Mimin berita Lubuk Linggau lahir? Ayo. Mudah pertanyaan pemirsa, jawaban masih mudah lah. Ayo. Lahir. Lahir, tanggal berapa lahirnya, Bay? Tahunnya udah usah lah. Mimin berita Lubuk Linggau lahir. Ya. Akan ada 3 lagi. Jadi untuk pertanyaan ke-8, tanggal berapa Mimin berita Lubuk Linggau lahir? Hadiahnya 1 buah lipstick, guys. Nah, tanggal 22. Salah. Ya, ayo. Masa dua-dua Ya 22, Bay. Tanggal 22 salah. Ayo. Tanggal berapa Mimin berita Lubuk Linggau lahir? Tanggal 23 Mei salah. Tanggal 20 salah. Ini rame. Tanggal 5 benar. Baru Lubis. Selamat. Baru Lubis Ya, selamat. Baru Lubis dapat hadiah SN Going dari ini ya, lipstiknya ya. Oke. Jadi pertanyaan ke-8. Jadi 2 lagi pertanyaan. Ayo. Benar ya, baru ya. Baru Luis, silakan ambil hadiah. Gak gitu dulu, baru nih. Ini enggak, baru nih. Bagikan ya. Oh, bagikan. Selamat untuk baru. Jangan lupa mampir di kantor Berita Lubuk Linggau. Nanti hadiahnya ada di sana ya. Kalau ini cuman sampel 2 kok. Nah, jadi kalian mampir di kantor Berita Lubuk Linggau di KP Hambalayo ya. Oke. Nak tanya Mamak Mimin dulu. Mamak Mimin lah ninggal. Nanti lagi. No, sudah, kalau kita. Di mana ngambilnya Kak? Di kantor Berita Lubuk Linggau KP Hambalayo. Nah, kakek Mimin titip ke di situ kakek ya. Lantai 3. Lantai 3. Oke. Pertanyaan ke-9. Semangat. Ayo, siap. Semangat. Siap. Yang belakang layar ditunjuk-tunjuk. Komen dewe. Oke, pertanyaan yang ke-9. Siapakah nama dari anak owner SN Glowing? Udah. Anaknya Sikok bae. Tapi nama lengkap. Iya, Sikok bae.
Ayo. Siapakah nama anak dari SN Glowing? Si kok bae. Nak yang kuliah di Telkom boleh, nak yang kuliah di Bengkulu boleh, nak yang di Linggau juga boleh. Ayo. Muslimah flower. Benerkah? Apakah ada Muslimah yuk? Tapi panjang. Oh panjang. Ada Rian, ada boleh Rian, ada Sohir. Aku udah komen. Coba aku lihat. Ngapa kabarkan di Rajenal SH? Haikal Putri Samsul. Tak boleh kau komen pakai pribadi tuh. Udah bisa aku komen pakai FB aku. Resiko tak dapat. Ada. Rian, Sohir yuk, bener tak Sohir yuk? Tapi panjangnya bukan. Panjangnya apa? Muslimah Naufal Putih Samsul. Iya, tapi mana? Ada tak? Lingga Apriani Dalmi, Muslimah Naupal Putih Samsul. Bukan. Salah, ayo. Salah tulisannya. Apa yang Rajenal SH nih? Plaza ini. Ngapa aku laju anak? Jadi anak Ayu nih. Ayo. Haikal Putra Samsul. Haikal Putra Samsi. Ayo. Dikit lagi pemirsa, ayo. Haikal Putra Samsul. Kate. Salah, masih. Khairil, ayo. Salah. Salah hurufnya. Haikal Putra Samsul. Syamsir Allah. Salah lagi. Muslimah Naupal Putri Samsu. Salah. Haikal Putra. Ini mana yang benar? Haikal Putra Samsu. Benar. Oh, Yanti Uco. Selamat. Selamat untuk Yanti Uco. Ambil hadiahnya kakek di kantor berita Lubuk Linggau. Ada lipstick untuk Anda ya. Oke, pertanyaan 9 tadi. Pertanyaan terakhir. Ayo. Pertanyaan terakhir. Jeng. Agak susah dikit lah. Berapa nomor sepatu? Udah. Nomor sepatu. Siapa ya? Min. Jangan, Mimin usah tahu galau 42 itu. Berapa umur Mimin Bella? Nah, sudah. Mimin berita Lubuk Linggau berapa umurnya? Nah, Pertanyaan kita tes 10. dulu ya. Ya. Kita tes coba berapa umur Mimin Berita Lubuk Linggau? 36. 50. Coba malah ketuanya. Salah. 35 salah. 34. Pasti mereka nih ngeret nih ngagek tuh. 30. Salah. Di 34 nih. Salah. 37. Salah. 38. Salah. Alah ketuanya. 34 salah. 31. Lo jangan diomongi. 29 salah. Harus kewin lah diomongi, masuk lah di sana. Dem, orang. 3 dak jawab. Nah, kabarkan nih. Orang. Gak boleh, gagal. Gagal. Ay, kau di skewitnya. Ya Allah, Min. 31. Iya. Mimin. betul. Beda dua Salah. tahun. Salah. Oke, pertanyaan 10 kita cancel. 31 dengan coba dulu, Min. Iya. Kencangnya, Min. Jauh lah betul kan. Pakai SN. SN. Perbedaannya 13 tahun, Mimin. Ampun. Dah, cancel pertanyaan yang itu. Kita pertanyaan lain. Pertanyaan terakhir untuk hadiah lipstick yang ke-10 pemirsa. Pertanyaannya, berapa ukuran pinggang dari Mimin Berita Lubuk Linggau? Ayo. Ukuran pinggangnya. 42. Kira kok sepatu itu 42. Pakai SN Glowing Min. Iya, ini Mimin lah pakai SN Glowing mau rumah tapi. Iya kan benar. 29, 36, salah 36. Acam 115, 38, 36, 48. Besar nian nah, badan Mimin tuh kecil nah. 36 salah. 34. 34 salah. Nggak boleh penonton di belakang, nggak boleh keruh. Ini aja. Iya, 35 salah. 30. Kecil nian 30. Nah, itu keluh-keluhnya ada ini. Alang nggak besarnya 42 ini. Salah 36. 32. Kenapa kamu? Kenapa? Bukan umur, ukuran pinggang 70. Alang nggak besarnya baru. 32 tuh ada yang 39 salah. 32 Kak. Cik Igo. 3 ayo guys. Ayo. Nah, dikira 34. Salah. Nah, 33. Kabarkan salah.
Baru salah. Tika apalagi 29. Ci. 32 salah, 34 salah. Ya Allah, ini 40, kan 40. gitu. Tuh ada yang jawab 33. Salah, Ci nih yang 33. 40 kebiasaan. 37. Ah, Yan Sila, selamat untuk Yan Sila. 37, benar. Oke. Lihat sila. Nah, selesai untuk hadiah lipstiknya pemirsa. Kita beralih ke hadiah Mimin lagi. Hadiah Mimin tuh pulsa sebanyak 200.000 untuk 4 orang pemenang. 50 sewa. Iya, 50 sewang. Nggak pajak lagi nih. Jadi pertanyaannya, kapan Berita Lubuk Linggau resmi menjadi perusahaan media? Ayo, gak boleh lah karyawannya dewe. Senilai 50.000 untuk pulsa kalian di rumah pemirsa. Boleh ikutan lagi Damin. Yang Lisa yang apa reseller dari SN Glowing boleh ikutan lagi. Jawab pertanyaan untuk pulsa 50.000 untuk 4 orang pemenang. Jadi pertanyaannya, kapan Berita Lubuk Linggau diresmikan menjadi perusahaan media? 2021. Tetot. Salah. Ayo kau yang koreksi Lorenza, kau ingat gak tanggalnya? Salah. Yo. Ayo. Tanggalnya masuk tahunnya apa bener galau aku tahu. Iya, mentahunnya bener galau. Tanggalnya Tanggalnya bunda-bunda. Februari, Bay. Februari Tanggalnya 2012. Salah. jauhnya. 2012 masih sekolah Lorenza. Iya, Masih sekolah. ingat. 2019 salah. Tadi 2002. Mana? Ini yo beda ya perusahaan media. Sebelumnya dia tuh berdirinya di tahun itu, tapi diresmikannya lain. Nah, ini tanya tuh yang diresmikannya tanggal berapa? tanggalnya. Bulan berapa? Tahun berapa? Dapat 50.000. Ayo. 25 Februari. Ayo, Lorenza, cek Lorenza. Menarik ini pemirsa, jangan lupa bantu share dulu tanggal berapa Berita Lubuk Linggau diresmikan. Sudah memiliki SK Kemenkumham, sudah punya akte notaris, seperti itu. 12 September 2021 salah. Salah, ayo. 5 Februari 2020 salah. Betul. Ayo, cepet. Ayo, semangat. Agak berat pertanyaan ini. Apa pernah dipublish, Kak? Pernah lah. 14 Februari 2021. Ayo. Februari 2021 salah. Salah. 20 Februari 2022 salah. Ayo. Pemirsa. Dia tuh tidak awal tahun, tidak akhir tahun juga. Nah, Kita kasih clue-nya ya. Biar kalian tak susah. Dia tuh di bulan September. Jadi sesuai dengan SK Kemenkumhamnya ada di sini. Nah, clue-nya tuh di bulan September. Nah, silakan kalian cari tanggal dan tahunnya. Ya. Ayo. Belum ada ya. 7 September 2021. Dia nyeramin. 7 September 2022 nih. Salah. Ayo. 21 September 2022. 16 September hampir mendekati Yan Sila. Tapi Yan Sila lah dapet tadi. Udah, tapi tidak apa-apa. Untuk yang pulsa. Kayaknya kelamuan deh kalau 4 ikut. Jadi kita bikin yang jawab pertanyaannya dapat 100.000 lah. Jadi 2 pertanyaan. Nah, Ya, jadi yang kalian bisa jawab 100.000 pulsa nih. Sikotnya kita pertanyaan sikot 15 lagi. September 2022 Min. Salah. Lisa mendekati 18 September mendekati ini. Anita Francisca. Aduh, dikit ya lagi. sudah juga. Dah dapat yuk karena ini pulsa. Beda. 17 September 2022 Min. Dikit lagi Lisa tadi tuh. Dia tuh clue-nya di bawah puluhan yo. Tanggalnya Nih. di bawah puluhan. 17 September. Nah, kan lo udah ngomong clue-nya di bawah puluhan. Berarti kalau di bawah puluhan itu 1 sampai Novia tahunnya 22 salah. September.
9 Sep di bawah, hampir mendekati Kiara Fati. Kiara Fati mendekati. Herlina dikit lagi, tahunnya salah. Kok 2023 belum hadir berarti? Oh, bener be, Lina. Benar, selamat untuk Anissa Novia Rizky. Jadi tanggal 6 September 2021. Mimin mah cerdas. Siapa itu? Mimin gitu, Mimin Nisa. Oh, selamat ya dapat pulsa 100.000 rupiah. Satu lagi. Kirim nomor teleponnya, kita kirim pulsanya. Atau kita TMB langsung ya ke rekening beda apa-apa. Oke, pertanyaan psikologi. Nilainya 100.000 juga. Ya, nilainya 100.000 juga. Pertanyaannya mudah. Di mana alamat kantor kabarkan.co.id, tapi alamat lengkap. Nah, ayo. Wuhu. Ting ning 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 ning. Nggak lagi Dina, ladem pertanyaan itu. Cuman daerah Waterpang bae tahu kalau wong. Alamat lengkap lah. Mampung ada manajernya di sini, jadi klarifikasi langsung alamatnya. Waterpang bae, luas Waterpang tuh. Taba Jemeke, salah. Hambalayo salah juga. Jalan Sejahtera Lubuk Linggau, salah. Pertanyaan diulang, di manakah alamat kantor kabarkan.co.id? Jadi kabarkan.co.id itu bersinergi dengan Berita Lubuk Linggau juga. Jadi kami itu saling mendukung satu sama lain lah. Ya Sudarso Waterpang, salah. Ayo. Yang jelas Min di Lubuk Linggau bukan di Malang. Oke, Lubuk Linggau nomor 765 Waterpang. Bener dak, Pak? Pak manajer, bener dak? Divina, Kelurahan Waterpang, sebelah Mitra Brangunan, Basing, bay. Yang jelas itu depan itu ada kata-kata kompleksnya kalau tidak salah. Ya. Kompleks. Kelurahan Waterpang sebelah Mitra Bangunan Salah. Waterpang Lubuk Linggau Timur Komplek Mitra Bangunan. Cak mana Pak? Belum. Nopia belum. Jalan Trans Sumatera Waterpang Cacam. Fitri Rosmana. Ayo. Jalan Yosudarso RT 3 Kelurahan Taba Jemeke. Itu kantor Berita Lubuk Linggau. Ini kantor kabarkan.co.id. Di mana tempat kita podcast saat ini. Jadi studio 1. Jadi antara kabarkan dengan Berita Lubuk Linggau tuh ya satu kesatuan lah, karena perjuangannya emang kami dari dulu ngerintisnya juga di sini. Jalan Junaidi depan kompleks Junaidi Residen, salah. Yosudarso komplek perkantoran Linggau Plaza B1 nomor 152 Pak. Ya. Nah benar. Selamat untuk Novia Rapitri. Caknya dia ini searching di Google ini. Benar ya. Selamat untuk Novia. Hah? Oh, oke, sip. Oke, thank you. Sudah kita games ya, sudah kita mau closing statement dulu, Yunda. Kurang lebih hampir 1 jam lebih kita ngebahas kisah di balik suksesnya orang wanita inspirasi, entrepreneur di bidang digital marketing dan pemilik dari owner SN Glowing. Nah, Yunda, kata-kata mutiara Yunda mungkin untuk memotivasi masyarakat Lubuk Linggau. Kalau kata-kata mutiara yang selalu saya ucapkan, saya sebutkan, selalu saya gaung-gaungkan adalah pasti tahu semua orang. Apa itu Yunda? Marketing lagi. Masya Allah. Ya, Luar biasa. marketing langit, dan saya selalu setiap usaha yang saya jalani, saya selalu percaya bahwa saya akan menggunakan marketing langit. Ketika semuanya sudah saya lakukan, usaha sudah saya lakukan, doa, kemudian saya percaya bahwa kekuatan Allah di atas segalanya. Karena saya beberapa kali saya melakukan setiap apapun, kemudian saya percaya sekali
Allah, satu daun yang jatuh pun itu karena Allah. Ya, Jadi menggerakkan saya ya. selalu menjemput marketing langit dengan kekuatan langit. Nah, Masya kekuatan langit saya jemput dengan apa? Dengan etika dan kebaikan. Masya Allah sekali pemirsa. Jadi marketing langit itu emang kalau dengar kata-kata itu ya beliau lah yang selalu menerapkan di dalam setiap kegiatan beliau. Jadi saya tuh sebenarnya nggak asing lagi namanya marketing langit. Dan alhamdulillah beliau rutin walaupun ada yang dipublikasi ataupun tidak, itu terlepas bagaimana kita menafsirkan sebuah itu. Jadi teman-teman walaupun owner ini kelihatan agak cerewet tapi beliau sering berbagi juga ya. Ini ada yang terkadang kita publikasikan, ada yang terkadang juga yang memang tidak. Tergantunglah bagaimana situasi kalian menyikapi hal itu. Nah, mungkin teman-teman itulah closing statement dari Yunda Susi, bintang tamu kita siang hari ini, karena hampir 1,5 jam nih kita ngobrol-ngobrol asik, nggak terasa karena beliau juga hari ini pengen berangkat juga ke Jakarta. Mohon doanya keselamatan sampai di Jakarta, sukses untuk kegiatannya, sukses juga untuk SN Glowing-nya. Terima kasih saran dan masukan dari masyarakat, dari warganet yang positif tentunya akan kami sampaikan dan akan kami terima. Semoga kedepannya kegiatan seperti ini bisa tetap berlanjut, Yunda ya. Tetap. Jadi untuk teman-teman masyarakat Kota Lubuk Linggau dari seluruh instansi baik sekolahan, kampus yang pengen ataupun butuh motivasi ataupun motivator dari seorang Susi Samsir, tinggal kalian DM ke beliau atau bisa juga DM ke saya. Kita akan tetap berbagi pengetahuan, tips-tips bagaimana sukses di bidang entrepreneur digital marketing, khususnya di TikTok dan Facebook. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa untuk warga Lubuk Linggau, kita bangga punya wanita yang inspirasi untuk teman-teman semuanya, calon-calon ibu-ibu milenial yang kedepannya pengen bekerja di rumah, pakai dasteran tapi dapat uang miliaran. Ini contohnya sudah ada. Jadi kita nggak butuh orang lain lagi untuk mengeluarkan budget yang besar untuk memotivasi kalian. Cukup kalian datang ke kantor SN Glowing, kalian udah bisa ketemu sama Yunda Susi kalau udah sibuk. Kalau sibuk arah maklum. Karena kenapa? Beliau juga jadwalnya padat juga sekarang ya. Jadi karena terima segala kasih. Organisasi, Betul. segala organisasi Yunda Susi Iya, ikuti. karena- Semua organisasi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Karena beliau nih selain dikenal ini humble juga. Humble yang penting tuh loyalnya luar biasa. Jadi untuk adik-adik itu pernah loh, aku nengok dari jauh. Nyawer tuh duit habis 2 juta masih minta kirim lagi 2 juta. Lah halah jago. Habis yuk atau biarlah katanya. Aduh puluh dari rezeki yang kita dapat itu rezeki kawan-kawan juga. Iya, betul. Jadi itu bagian sebenarnya dari sedekah dia, tapi dia menyampaikan untuk motivasi ke kawan-kawan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton live streaming ini, sudah nonton podcast bareng Mimin ini. Semoga ke depan Mimin bisa bersinergi dengan siapapun untuk tetap memberikan inspirasi dan menghadirkan calon-calon wanita-wanita sukses ataupun para pejabat-pejabat yang sukses ke depannya ataupun teman-teman pemuda-pemuda yang sukses ke depannya. Saya bersama tim dan kru dari kabarkan.co.id, Berita Lubuk Linggau dan tim SN Glowing mengucapkan terima kasih. Semoga sukses ke depannya dan mohon doanya untuk keselamatan Yunda karena beliau ini terbangnya Linggau Jakarta, jadi mohon doanya keselamatan dan sukses untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu share dan bantu komentar. Dan untuk para pemenang tadi, pemenang dari listrik untuk 10 orang pemenang, kita ucapkan selamat dan jangan lupa ambil hadiahnya di kantor Berita Lubuk Linggau. Kemudian kalian DM juga namanya sama yang pemenang untuk 2 orang pulsa ya senilai 100.000. Jadi untuk orang tersebut silakan DM ke Mimin. Insya Allah hari ini juga kita akan bagikan juga itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambil hadiahnya bawa bukti apa tadi? Tidak perlu pakai bukti lah. Yang penting kan ada.